Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja cerita kali ini. Oke. Bab 805 sampai bab 806. Bab 805, bagaimana kalau bukan anak-anak? Wajah Seng Lingyun menjadi pucat. Dengan ketegangan dan kekhawatiran di wajahnya, dia tidak menyangka Ji Fei dan Li Ruoxi akan berada dalam bahaya seperti itu. Itu tidak terduga. Dia meraih Li Ruoxi dan bertanya, apa yang terjadi? Sangat cemas dan tulus, Ji Fei terus memperhatikan Seng Lingyun. Dia 100% yakin bahwa Seng Lingyun benar-benar peduli pada Li Ruoxi dan tidak berpura-pura. Ini mungkinkah itu tidak ada hubungannya dengan dia? Tapi Ji Fei dengan cepat menyangkalnya. Jika itu tidak ada hubungannya dengan itu, mengapa seseorang mengikutinya ketika dia sampai di jalan raya? Dia langsung menolak idenya. Meskipun Li Ruoxi baik hati, apa yang terjadi hari ini sangat mengejutkan. Dia dan Ji Fei meninggal jika dia tidak hati-hati. Bahkan di hadapan keprihatinan tulus Seng Lingyun, ekspresinya sangat tidak senang, dan dia berkata dengan tenang, Ji Fei benar. Hari ini kami berada di jalan raya, 4 mobil mencoba membunuh kami, dan mereka bahkan menggunakan senjata. Kami nyaris lolos kematian dan datang ke sini untuk menghadiri perjamuan. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Seng Lingyun, menunggu jawabannya. Mendesis, Seng Lingyun menarik napas dan menjadi pucat. Dia bahkan tanpa sadar melepaskan tangan Li Ruoxi, jelas terkejut dan ketakutan. Dia tiba-tiba teringat bahwa Xiao Hongyan telah meneleponnya dan memintanya untuk mengundang Ji Fei menghadiri jamuan makan. Beiki menggigit bibirnya erat-erat, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tidak benar. Namun, dia tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, Li Ruoxi dan yang lainnya menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ketika mereka berada dalam bahaya 4 kali di jalan raya, mereka benar-benar ingin membunuh seseorang. Ji Fei terus menatap wajah Seng Lingyun. Ketika dia melihat wajahnya telah kehilangan semua warna dan tubuh halusnya gemetar. Ekspresi wajahnya menjadi sangat jelek. Apakah Xiao Hongyan memintamu menelepon kami untuk membuat janji? Ah, seru Seng Lingyun setelah ditanyai langsung. Saat berikutnya, Ji Fei langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan kanan Seng Lingyun. Ayo pergi dan tanyakan padaku dengan jelas. Tangan lainnya memegang Li Ruoxi dan berjalan langsung menuju hotel. Dia tahu betul bahwa Seng Lingyun tidak memiliki kemampuan ini. Itulah alasan kecantikan tersenyum. Hanya pintu merah yang tersenyum yang memiliki kemungkinan ini. Saat ini, dia hanya ingin bertanya dengan jelas. Apakah itu orang Hongmen yang tersenyum? Dia tidak keberatan membalas dendam. Tak seorang pun di dunia ini yang bisa membahayakan Li Ruoxi. Lepaskan aku. Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Seng Lingyun tampak gugup dan berjuang keras, mencoba melepaskan diri, tetapi gagal. Jika kamu tidak memberitahuku, apakah kamu yakin aku akan menelanjangimu, mengambil foto telanjang dan mengirimkannya ke Xiao Hongyan? Ji Fei berkata dengan ekspresi muram. Seng Lingyun terkejut, lalu meraung dengan marah. Ayo, buka bajumu. Kamu bisa mendorongku ke bawah. Meskipun dia terkejut, ketakutan, dan bahkan menyesal di dalam hatinya, dia juga kesal dengan penghinaan Ji Fei, jadi dia berteriak keras. Suamiku, jangan impulsif. Jika ada yang ingin kamu katakan, tolong beritahu aku. Ketika Li Ruoxi melihat Ji Fei sangat marah, dia juga takut Ji Fei akan menelanjangi Seng Lingyun dan mengambil foto telanjang, jadi dia segera mengingatkannya. Ji Fei berhenti berbicara dan menyeret kedua wanita itu ke kamar kosong di hotel. Mendorong Seng Lingyun ke tempat tidur, dia melepaskannya dan berkata, telepon Xiao Hongyan segera.
Jangan buang waktuku. Aku tidak akan melawan. Seng Lingyun merasakan sakit yang membakar di pergelangan tangannya, dan ada bekas merah di pergelangan tangannya. Lalu dia melihat ke pergelangan tangan Li Ruoxi, dan tidak ada apa-apa di pergelangan tangannya. Dia merasa sedih dan bahkan lebih marah. Dia bahkan memarahi dirinya sendiri karena tercela, karena terlalu proaktif terhadap Ji Fei, merasa sedih dan marah karena diremehkan. Ji Fei melangkah ke arah Seng Lingyun. Seng Lingyun berdiri, menegakkan punggungnya, melebarkan matanya, air mata mengalir di wajahnya yang halus. Tapi dia menatap Ji Fei tanpa menyerah, dengan ekspresi benar. Dia tidak percaya Ji Fei benar-benar bisa mengambil foto telanjangnya. Bagaimanapun, dia menyukai Ji Fei dari lubuk hatinya, dan dia sangat menyayanginya. Ah, Seng Lingyun tiba-tiba merasakan sepasang tangan besar membelai tubuhnya, dan tidak bisa menahan tangis manis. Melihat lagi, ponselnya sudah ada di tangan Ji Fei. Kamu, kembalikan ponselmu. Seng Lingyun bergegas mendekat dan hendak memperjuangkannya. Ji Fei menyalakan layar dengan ponselnya dan menggoyangkannya ke arahnya. Ayo, tunjukkan wajahmu. Kamu mesum? Aku, Seng Lingyun mengumpat dengan wajah galak, tapi ponselnya masih tidak terkunci. Oh, ternyata saat kamu mengatur ekspresinya, kamu membuatnya jelek sekali. Ji Fei bercanda sambil tersenyum. Dahi, Seng Lingyun merasa dadanya akan meledak. Dia menatap Ji Fei dan ingin bergegas dan melawan Ji Fei. Untuk mempermalukan diriku sendiri seperti ini. Tetapi semuanya sia-sia. Ji Fei sudah memutar nomor di ponselnya dan menggunakan speaker telepon. Panggilan itu segera tersambung, dan suara tersenyum datang dari ujung sana. Lingyun, apakah Ji Fei sudah tiba dengan selamat? Saat Seng Lingyun hendak berbicara, Ji Fei menepuknya dengan ringan dan dia tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah ada yang salah? Jika Ji Fei mati seperti ini, maka aku telah melakukan kesalahan. Xiao Hongyan berkata dengan sedikit keraguan dalam suaranya. Seng Lingyun sangat cemas hingga dia menitikkan air mata. Li Ruoxi tidak mengatakan apa-apa, dia juga sangat memperhatikan keselamatan Ji Fei. Apakah kamu mengharapkan aku mati? Atau kamu tidak mengharapkan aku mati? Ji Fei berkata dengan sedikit kemarahan pada wajah tersenyum di ujung sana. Hehe, saya kira Andalah yang menelepon, dan saya kira Anda tiba dengan selamat. Xiao Hongyan berkata sambil terkekeh, Anda. Ji Fei tiba-tiba menyadari bahwa kecantikan yang tersenyum ini tampak seperti penyihir tua. Jika kamu tidak bisa mengatasi kesulitan ini, bagaimana kamu bisa tetap menjadi dirimu sendiri? Bagaimana aku bisa menyerahkan putriku di tanganmu dengan percaya diri? Jangan bicara omong kosong. Aku tidak menginginkan putrimu. Aku punya istri. Katakan padaku mengapa kamu ingin menyakitiku. Ji Fei, kamu harus tahu bahwa orang yang membunuhmu berasal dari Su Zonglen. Bagaimana aku bisa menyakitimu? Jika kamu tidak membocorkan keberadaanmu, mereka tidak akan menemuiku di jalan dan menyerangku. Benar, mampu menganalisis ini menunjukkan bahwa kamu sangat tenang. Benar, itu dia. Meskipun Seng Lingyun tidak dapat berbicara, dia masih menatap ponsel di tangan Ji Fei dengan mata terbuka lebar. Apakah ibunya ingin Ji Fei mati? Namun, mendengarkan perkataan mereka, sepertinya mereka tidak bersungguh-sungguh. Kenapa begitu? Mereka semua sedikit bingung dan penasaran. Ji Fei juga kaget dengan kejujuran Xiao Hongyan. Ji Fei, menurutmu apa yang kulakukan agak terlalu keji? Xiao Hongyan terus bertanya. Bagaimana menurutmu? Jika bukan karena aku, orang lain pasti sudah mati. Memikirkan lawan yang menggunakan pistol dan panah 3 manik dengan kecepatan tinggi,
Mustahil baginya untuk bertahan jika itu adalah orang lain. Ji Fei semakin marah. Oh, Xiao Hongyan terkekeh dan berkata, jika itu orang lain, aku mungkin tidak akan seperti ini. Mengapa? Saya percaya pada kekuatan Anda, dan saya ingin menguji kekuatan Anda. Anda tidak perlu mencari alasan yang terdengar muluk-muluk. Saya tidak percaya. Percaya atau tidak, inilah kebenarannya, mendengus. Ji Fei mendengus dengan jijik. Poin penting lainnya adalah Anda membawa mereka ke kota Ningjiang seperti ini untuk mencegah keluarga Anda di kota Ninghai dari bahaya. Lebih penting lagi, Anda akan memahami beberapa hal di masa depan. Apakah menurutmu aku masih anak-anak? Ji Fei bertanya sambil mencibir. Di mataku, apa jadinya kamu jika bukan anak kecil? Bab 806, menantu yang datang mengunjungimu tetap harus berpenampilan seperti manusia. Kalimat ini sangat menggemparkan. Apalagi di mataku, kamu terdengar seperti apa yang ibumu katakan kepada anaknya. Paru-paru Ji Fei akan meledak dalam sekejap. Ini adalah musuhmu sendiri. Musuh inilah yang menyebabkan ayahnya terjebak dan ibunya hilang. Dia sebenarnya mengatakan bahwa dia adalah anaknya. Apakah dia mencoba menjadikan dirinya pencuri dan ibu? Bagaimana Ji Fei bisa menjadi orang seperti itu? Bagaimana Ji Fei bisa menerima kebenaran? Pembicaraan hayalan, sangat tidak tahu malu. Sambil mengertakkan gigi, Ji Fei hendak mengutuk Xiao Hongyan. Haha, oke, Ji Fei, kamu sangat baik, ini laki-laki yang berdiri tegak. Namun, yang tidak disangka Ji Fei adalah Xiao Hongyan tidak marah, melainkan kembali memujinya, yang membuat Ji Fei merasa kurang solusi di hadapan Xiao Hongyan. Penampilannya sendiri sepertinya berada di bawah kendalinya, perasaan yang sangat tidak disukainya. Kamu memanfaatkanku untuk membunuh Zhao Sihai terakhir kali. Dan hari ini kamu menggunakanku sebagai umpan untuk memancingmu keluar dari Gang Suzong. Xiao Hongyan, apa yang kamu lakukan membuatku benar-benar marah. Aku juga telah mengingat semuanya sepenuhnya. Aku akan membuatmu membalasnya 2 kali lipat jumlahnya. Dari... Oh, Xiao Hongyan terkekeh pelan. Aku tidak mampu membayarmu kembali. Kalau tidak, aku bisa mengembalikan putriku padamu. Dan kamu bisa mendorongnya ke bawah atau bahkan membiarkannya melahirkan anakmu. Berkata dengan tenang, namun, dia terlihat seperti bajingan. Ji Fei sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat perilaku tidak tahu malu seperti itu. Dan Seng Lingyun sangat malu hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa saya memperlakukan ibu saya seperti mainan, dan tidak menganggapnya serius sama sekali? Li Ruoxi di sebelahnya juga mengerutkan kening, dengan ketidaksenangan di wajahnya. Godaan telanjang terhadap suaminya ini sangat tidak menghormati dirinya sendiri. Anda harus tahu bahwa dia adalah istri Ji Fei, istri sahnya. Tepat ketika dia hendak berbicara, Ji Fei sudah berbicara. Jangan pikirkan itu, ini tidak mungkin. Xiao Hongyan berkata sambil tersenyum, Ji Fei, segala sesuatu di dunia ini seperti ini. Saat itu, aku berpikir bahwa dengan kecantikanku, ayahmu akan dengan senang hati menikahkanku di rumah. Tetapi dia akhirnya menikahi ibumu. Aku mendukung cinta ayah dan ibuku. Oh, Xiao Hongyan mencibir. Bukan itu yang ingin kukatakan. Tapi yang ingin kukatakan adalah meskipun ayahmu tidak mencintaiku, dia tetap berada di sampingku selama 15 tahun dan telah menjadi bagian hidupku. Tidak benar. Kemungkinan menjadi mungkin lagi. Ini adalah metode tak tahu malu yang kamu benci. Pembuluh darah di dahi Ji Fei muncul, memikirkan keluarga yang hancur. Dia ingin meninju Xiao Hongyan hingga berkeping-keping. Xiao Hongyan tidak marah.
tapi sangat tenang. Ling Yun, alasan kenapa aku membiarkanmu kuliah dan berteman baik dengan Li Ruoxi, dan alasan kenapa aku mendorongmu untuk mengejar Ji Fei adalah karena dia sangat baik. Seperti itu seorang pria seperti pria berkualitas tinggi. Saham juga langka. Jadi Anda harus menghargainya dan bekerja keras untuk memanfaatkannya semaksimal mungkin. Ketika Seng Ling Yun mendengar ini, dia tidak tahu apakah harus senang atau khawatir. Bagaimanapun, wajahnya penuh kesedihan, ekspresinya rumit, dan air mata mengalir di wajahnya. Dia juga mengetahuinya, tapi kekejaman Ji Fei membuatnya merasa sengsara. Membosankan, Ji Fei benar-benar tidak ingin terus berbicara dengan Xiao Hongyan. Dia yakin jika dia ingin berbicara, Xiao Hongyan akan berbicara dengannya tentang masalah ini selama setahun. Intinya adalah menikahi Seng Ling Yun. Dia mengangkat tangannya untuk menutup telepon. Suara Xiao Hongyan tiba-tiba terdengar lagi. Ji Fei, sekarang ujianmu yang sebenarnya akan segera dimulai. Seorang pria harus memiliki wanita yang hebat dan cantik. Kuharap kamu bukan pria yang hanya tahu bagaimana cara memiliki istri. Itu bukan urusanku. Dudu. Sebelum Ji Fei selesai berbicara, Xiao Hongyan menutup telepon atas inisiatifnya sendiri. Ledakan, Ji Fei melempar ponsel Seng Ling Yun ke tempat tidur. Ponsel itu memantul lebih dari 10 cm dan mendarat di atas selimut lagi. Membosankan, brengsek, patah, Ji Fei menamparkan tubuh Seng Ling Yun, seolah melampiaskan amarahnya. Ah! Seng Ling Yun menjerit kesakitan, dan tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya, tetapi dia langsung pingsan di tempat tidur. Ji Fei baru saja mengetuk titik akupuntur. Energi dan darahnya tidak mengalir dengan lancar. Dia memandang Ji Fei dan ingin marah. Tetapi melihat Ji Fei telah meraih tangan Li Ruoxi. Sayang, ayo pergi ke ruang perjamuan. Mengabaikan Seng Ling Yun sama sekali, dia langsung pergi. Seng Ling Yun menatap Ji Fei dengan air mata berlinang. Dia benar-benar ingin bertanya pada Ji Fei, apakah dia benar-benar tidak layak untuk dilihat dan diperhatikan. Namun Ji Fei masih mengabaikannya dan pergi. Di koridor, Li Ruoxi dipeluk Ji Fei. Dia bisa merasakan kegembiraan di hati Ji Fei. Suamiku, aku tahu hatimu. Kamu tidak akan pernah memiliki perasaan terhadap mereka. Ji Fei sangat tersentuh dengan kepercayaan Li Ruoxi. Dia memeluknya erat dan menatap Li Ruoxi dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku tidak akan tergoda oleh wanita manapun di dunia ini kecuali kamu. Matanya dingin dan nadanya tegas. Ini adalah pemikirannya yang sebenarnya. Terutama ketika dia sangat muak dengan upaya tiba-tiba Xiao Hongyan untuk mencampur adukkan dirinya dengan Seng Ling Yun. Adapun kegembiraannya, itu bukan karena panggilan telepon Xiao Hongyan tadi, tapi karena kata-kata terakhir Xiao Hongyan. Sekarang ujian Anda yang sebenarnya akan segera dimulai. Seorang pria harus memiliki wanita desa dan wanita cantik. Dia telah mengaktifkan peta naga, dan kata-kata Xiao Hongyan sepertinya menunjukkan bahwa dia akan mengambil langkah ini. Ada perasaan dimanipulasi, yang membuatnya sangat tidak bahagia bahkan sangat marah. Keduanya datang ke ruang perjamuan. Perjamuan sudah dimulai. Aroma parfum wanita di dalamnya seperti gaun seksi yang mereka kenakan. Merangsang hormon pria dan membuat banyak pria terlihat seperti burung merak dengan sayap terbentang lebar puntungnya sangat indah, masih dalam sanjungan maksimal. Seng Ling Yun tidak ada di sini, dan Kia, sebagai wakil ketua grup Hongke, telah menjadi fokus di sini, dikelilingi oleh banyak orang. Sekarang grup Hongke telah membeli zona pengembangan. Mereka adalah pemimpin dalam pengembangan seluruh kota Ningjiang, dan tidak ada yang mau mendapat bagiannya. Oleh karena itu,
Semuanya menyanjung. Dengan penampilannya yang cantik dan statusnya yang tinggi, Zia telah membuat iri banyak pria. Ada juga beberapa pria muda yang mengelilinginya, seperti segerombolan lebah, terus-menerus berdengung untuk mengumpulkan madu, berusaha mendapatkannya. Kia, wakil ketua, diperoleh dengan bantuan Lu Guxiang. Xiao Hongyan tidak peduli dengan posisi ini, jadi dia secara alami memberikannya padanya. Kia yang masih sedikit tertekan setelah kehilangan ketua, kini menjadi wakil ketua, namun tetap memiliki status terhormat yang cukup memuaskan. Dia baru saja berdenting gelas dengan beberapa orang dan minum anggur ketika dia melihat Ji Fei mendekat sambil memeluk Li Ruoxi. Li Ruoxi hanya mengenakan rok pinggang putih, memperlihatkan pahanya yang seputih salju, dan sepatu hak tinggi kristalnya bersinar menyilaukan di bawah cahaya. Meski bukan gaun, namun tetap terlihat anggun dan bersinar. Pada saat ini, mata beberapa pria tertuju pada wajah Li Ruoxi, dan mereka tidak ingin pergi. Pada wajah oval yang halus, terdapat sepasang mata berair, dengan cahaya yang melonjak dan pesona yang tak terbatas. Hal yang paling membuat iri adalah bersandar di pelukan Ji Fei. Dia terlihat seperti burung kecil. Dan Ji Fei mengenakan jas hitam, dan dia memancarkan aura menelan gunung dan sungai, yang membuat semua orang yang melewatinya mundur. Beberapa wanita yang ingin maju ke depan untuk menyapa tanpa sadar bergidik saat melihat dinginnya Ji mata Fei menggigil. Dia mundur. Siapa pria ini? Tampan sekali, wanita di sebelahku sangat cantik. Bersama-sama, mereka berdua terlihat sangat berbakat dan cantik. Pasangan terbaik, pasangan peri di dunia. Diskusi telah dimulai, dan beberapa wanita pemberani masih mengedipkan mata pada Ji Fei. Oh, Kia mencibir. Apakah menantuku masih terlihat seperti manusia? Bersambung.